Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Karena hanya orang yang bertakwa yang akan sukses di dunia dan di akhirat. Ibadallah, sesungguhnya dunia ini akan cepat berlalu dan hilang. Setiap hari umur kita akan pergi. Ia berkurang dan semakin mendekatkan diri dengan ajal. Dan hari-hari itu berinteraksi dengan kita sesuai dengan takdir yang sudah ditetapkannya. Karena itu, isilah hari-hari ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selama kita hidup, kita akan diuji. Kita akan menghadapi musibah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Quran surat Al-Mulk ayat 2. Demikian juga dalam firman-Nya, Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Quran surat Al-Kahfi ayat 7. Dan sungguh dunia ini dihiasi sebagai ujian untuk kita, agar terlihat siapa yang sukses dan siapa yang merugi, siapa yang jaya dan siapa yang binasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khairil musawwamati
wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahul husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingininya, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yakni surga. Quran surat Ali Imran ayat 14. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya i'lamu annamal hayatud dunya la'ib wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jabal kuffar nabatuhu summa yahiju fatarahu musfaran summa yakunu khutama wa fil akhirati azabun syadidu wa magfiratun minallah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur." Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan dan tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Quran surat Al-Hadid ayat 20. Dari Said Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dunya halwatun hadiratu wa innallaha mustakhlifukum fiha liyanzura kaifa ta'malun." Qala Rasulullah, "Ittaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwalal fitnah bani Israila kanat fihi nisa'i." Sungguh dunia itu manis lagi hijau, dan sungguh Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di dalamnya. Dia akan melihat apa yang kalian amalkan. Berhati-hatilah kalian dari dunia, dan berhati-hatilah kalian dari wanita, karena ujian pertama yang menimpa Bani Israel adalah kaum wanitanya. Namun nilai dunia akan berbeda di mata orang-orang yang berakal dan berpengetahuan yang baik. Mereka memandang dunia dengan berbagai macam kenikmatannya ini sebagai sesuatu yang tidak bernilai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun." Dan apa saja yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kenikmatan hidup duniawi dan perhiasannya. Sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Quran surat Al-Qasas ayat 60. Dalam hadis disebutkan yang artinya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati pasar, sementara banyak orang berada di dekat beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati bangkai anak kambing jantan yang kedua telinganya kecil atau cacat. Sambil memegang telinga bangkai tersebut,
Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa di antara kalian yang berkenan membeli ini dengan seharga 1 dirham? Orang-orang berkata, para sahabat berkata, kami sama sekali tidak tertarik wahai Rasulullah. Apa yang bisa kami perbuat dengannya? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian mau jika ini menjadi milik kalian dengan secara cuma-cuma atau secara gratis? Orang-orang berkata, wallahi demi Allah ya Rasulullah, kalau anak kambing jantan itu hidup, pasti cacat karena kedua telinganya kecil. Apalagi ia telah menjadi seonggok bangkai. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allahi min hadza 'alaikum. Demi Allah, sungguh dunia ini lebih rendah dan hina bagi Allah daripada hinanya bangkai anak kambing ini bagi kalian. Hadis riwayat Muslim. Namun di mana orang yang berpandangan seperti ini? Betapa sedikit dan betapa langkahnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka. Sering kita lihat dunia yang serendah ini di sisi Allah menyebabkan terbunuhnya seseorang, terputusnya silaturahim, durhaka kepada kedua orang tua, memakan harta haram. Demi Allah, mereka tertipu dengannya, dengan warna-warninya, sehingga kita berlomba-lomba untuk menjadi paling unggul di dalamnya, untuk mendapatkannya, untuk mengumpulkan lebih banyak dari orang-orang yang lain, bahkan sampai menghalalkan yang haram, sehingga patokan kesuksesan itu adalah siapa yang paling banyak mengumpulkan harta. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kita kemampuan untuk mengambil pelajaran dan membimbing kita termasuk orang-orang yang menjadikan dunia ini sebagai wasilah untuk menaatinya, dan menjauhkan hati kita dari cinta dunia, melindungi kita dari fitnahnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mampu dan maha kuasa atas segala sesuatu. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahu li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi 'alal ihsanihi wa syukru lahu 'ala taufiqi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sa'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ibadallah, sesungguhnya kehidupan ini dengan segala yang ada di dalamnya, harta, istana, emas, perak, semuanya akan berakhir dengan kematian. Hal itu tidak bisa lagi terelakkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'an nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran surat Ali Imran 185. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman,
Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau tidak menanggungkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Dan Allah sekali-kali tidak akan menanggungkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Munafikun. Wahai orang-orang yang beriman, yang mempunyai mata hati, ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, dunia itu akan pergi menjauh, sedangkan akhirat akan mendekat. Dunia dan akhirat tersebut memiliki anak. Jadilah anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak dunia. Hari ini, di dunia ini adalah hari untuk beramal dan bukanlah hari perhitungan hisab. Sedangkan besok di akhirat adalah hari perhitungan dan bukanlah hari untuk beramal. Hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari. Ibadallah, hisablah diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tansur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 19. Bertakwalah kepada Allah berkaitan dengan diri kalian, orang tua kalian terutama ibu. Sambunglah silatul rahim. Bertakwalah kepada Allah berkaitan dengan urusan-urusan orang-orang yang berada dalam tanggungan kalian dan urusan kalian. Bertakwalah kepada Allah dalam masalah harta dan mata pencaharian serta nafkah. Bertakwalah kepada Allah dalam urusan anak kalian, baik laki-laki maupun perempuan. Ingat lagi tanggung jawab dan amanah kalian terhadap mereka. Waspadalah, jangan sampai meremehkan urusan anak perempuan. Jaga diri kalian dan keluarga dari campur baur yang haram. Jaga anak perempuan, jangan sampai membuka aurat karena ikut-ikutan model atau alasan lainnya. Bertakwalah kepada Allah dalam ucapan. Jangan sampai kita menggibah, mengadu domba dan lain-lainnya. Bertakwalah kepada Allah dalam pendengaran. Jangan sampai mendengarkan musik-musik yang haram dan lagu-lagu yang haram. Bertakwalah kepada Allah dalam penglihatan kalian. Jangan sampai memandang dan melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pandangan adalah jalan tercepat menuju hati. Ia adalah pintunya. Banyak sekali hati yang baik dan taat tiba-tiba begitu cepat berubah karena pandangan yang haram. Semoga Allah memberi kita semua hidayah. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna jitinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqim shalah.